Kiranya Tuhan memberkati kita semua dalam sukacita dan damai sejahtera. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kiranya sukacita dan damai sejahtera di dalam Tuhan menyertai kita semua. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita, Ibrani pasal 13, ayat 20 sampai dengan ayat yang ke-21, demikian firman Tuhan. Maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala Agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita. Kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, malam ini kita sedang berada pada penghujung akhir di tahun 2023. Dan jika Tuhan berkenan, tinggal beberapa jam lagi kita akan memasuki tahun 2024. Setelah kita melewati pagi, siang, malam, dan setelah kita melewati hari, minggu, bulan silih berganti dengan beragam perkara kehidupan, ada suka, ada duka, ada sehat, ada sakit, ada kegagalan, ada kemudahan, dan lain sebagainya. Satu hal yang mau kita saksikan hari ini, malam ini, di malam terakhir tahun 2023, bahwa kita boleh ada dan sehat sampai hari ini, semua karena kemurahan Tuhan. Tangan Tuhanlah yang menjaga, yang memelihara, yang memberkati kita, sehingga kita masih diberi kehidupan sampai hari ini. Saat ini menjadi waktu yang tepat buat kita semua untuk mengucap syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang senantiasa menyertai kita sepanjang kita melewati hari-hari kita di tahun 2023. Dan tinggal menghitung jam, tahun ini akan berakhir. Demikian terus, hari berganti, tahun berganti, musim berganti, tetapi satu hal yang tidak pernah berganti, yaitu kasih Tuhan selalu menyertai kita semua. Di antara kita mungkin melewati hari-hari yang berat di tahun 2023, pergumulan demi pergumulan, seperti enggan meninggalkan kehidupan kita. Tapi ingatlah, kekuatan penyertaan Tuhan senantiasa menyertai kita sampai hari ini. Di setiap waktu yang kita lalui, Tuhan tetap bekerja. Tuhan berkarya dalam diri kita. Tak pernah dibiarkannya kita sendirian dalam perjalanan panjang kita sepanjang tahun 2023. Walau mata jasmani kita tidak melihat, tapi Tuhan selalu ada bersama kita. Dia selalu menjaga kita, memberikan kekuatan kepada kita, menyertai kita. Dia selalu bekerja dalam kehidupan kita semua. Itulah keistimewaan dan sekaligus kebanggaan kita orang percaya bahwa Tuhan kita Yesus Kristus ada bersama-sama dengan kita. Dia ada di tengah-tengah kita, Immanuel, Tuhan beserta kita. Dia Tuhan yang maha hadir setiap waktu, di semua tempat, dalam segala hal yang kita alami. Dia ada bersama-sama dengan kita. Kedatangannya ke dunia ini memberi kita semua hak istimewa yang sama untuk mengalaminya setiap waktu, untuk bersekutu dengannya setiap waktu, untuk hidup seturut kehendak-Nya setiap waktu. Betapa Tuhan sungguh amat mengasihi kita umat manusia. Dia datang untuk menyertai, memberkati kita, supaya kita tidak celaka dan tidak binasa. Dan sebelum kita memasuki tahun 2024, ada baiknya kita introspeksi diri, mengevaluasi hidup kita. Bagaimana kita menjalani hidup kita di tahun 2023, seberapa dekat kita dengan Tuhan, sesering mana kita melanggar perintah-Nya,
sebanyak apa waktu kita berbicara dengan Tuhan. Kita tanya diri kita masing-masing. Dan kalau kita merasa belum berbuat apa-apa untuk Tuhan, besok di tahun 2024, mari kita berkomitmen untuk lebih serius dan sungguh-sungguh mendengar Tuhan dan melakukan kehendak-Nya. Apa yang tidak disenangi oleh Tuhan, mari kita tinggalkan. Dan apa yang Dia suka, mari kita hidupi di tahun 2024. Jangan kita sia-siakan lagi waktu tanpa makna, tanpa manfaat, tanpa dampak, dan tanpa Tuhan. Mari kita sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan. Mari kita bertindak, berbuah seturut dengan kehendak Tuhan. Mari kita menua semakin berhikmat di dalam Tuhan, semakin sadar menggunakan waktu dalam takut akan Tuhan. Dan kita ingat, semakin cepat tahun berakhir, semakin sedikit kesempatan dan waktu untuk kita untuk berubah lebih baik. Dan kita ingat, Tuhan memberi kita kesempatan untuk tiba di akhir tahun 2023 ini, semua itu karena kemurahan Tuhan. Dan jika Tuhan berkenan kepada kita untuk ditibakan di tahun baru di tahun 2024, pakailah kesempatan itu untuk meraih Tuhan lebih dekat, supaya kita sungguh-sungguh tahu dan taat pada kehendak Tuhan. Dan biasanya di akhir tahun, kita sudah mempersiapkan diri kita untuk mengerjakan dan meraih target-target yang kita inginkan di tahun 2024. Semua itu baik, tetapi akan jauh lebih baik jika kita juga lebih mempersiapkan diri kita untuk lebih sungguh-sungguh mendengar dan berjalan bersama Tuhan, mengisi dan melewati hari-hari kita di tahun 2024 bersama Tuhan. Kita berkomitmen untuk mengalami Tuhan bekerja, berkarya, berkuasa dalam diri kita sepanjang tahun 2024. Fokus kita di tahun 2024, hidup kita melakukan kehendak Tuhan. Dan sungguh indah firman Tuhan berbicara kepada kita semua di penghujung tahun 2023 ini, dan ini menjadi pegangan hidup kita untuk mengawali tahun 2024. Dalam firman Tuhan dikatakan, maka Allah damai sejahtera kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya. Apapun pekerjaan kita, apapun profesi kita, apapun status kita, tahun ini mari kita mau dipakai Tuhan untuk menjadi alat kemuliaan-Nya. Tuhan ingin pakai kita melakukan kehendak-Nya. Andalkan Tuhan dan jangan andalkan diri kita di sepanjang perjalanan kita di tahun 2024. Dan resolusi apa yang harus kita lakukan di tahun 2024? Kita harus berkomitmen untuk hidup di dalam kehendak Tuhan. Dan tentu jangan andalkan diri kita. Berserah kepada Tuhan, cari Tuhan setiap waktu, melekat kepada Tuhan setiap waktu. Dia akan memperlengkapi kita dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam Dia apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Biarlah Tuhan kita muliakan dalam hari-hari kita sepanjang tahun 2024. Dan kita ingat, kita punya Tuhan yang maha luar biasa, Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang maha hebat. Jika Tuhan berkenan saat kita menjalani tahun 2024, jangan mau biasa-biasa saja. Jangan mau jalan di tempat. Mari kita berubah lebih baik, tinggalkan yang tidak berguna, dan mari kita fokus melakukan kehendak Tuhan. Setiap waktu, pilih taat kepada Tuhan. Andalkan Tuhan setiap waktu, dan dengarkan Roh Kudus. Jangan pernah andalkan diri kita yang lemah, tetapi terima perlengkapan segala yang baik dari Tuhan. Urusan kita adalah sungguh-sungguh hanya mau taat pada kehendak Tuhan. Yang lain tidak perlu diurus. Akan banyak godaan dari kiri kanan, jangan dengarkan, abaikan. Kita hanya perlu terus berurusan dalam kehendak Tuhan. Hanya Tuhan saja milik kita. Itu sudah cukup.
Dan malam tutup tahun menjadi waktu untuk bersyukur buat kita semua, waktu untuk introspeksi diri dan bertobat, waktu untuk memohon kekuatan hikmat dari Tuhan untuk memasuki tahun baru tahun 2024. Dan mari kita akhiri renungan ini dengan doa kita kepada Tuhan. Tuhan, perlengkapi kami dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Mu dalam hari-hari kami di tahun baru tahun 2024. Sekali ikut Yesus, selamanya ikut Yesus. Amin.